Kapal motor Sekar Tanjung 1 yang telah disandarkan di Pelabuhan Batu Balai Tanggamus dibakar oleh sekelompok orang. Saat kapal terbakar, seorang nahkoda serta 10 ABK-nya sudah dievakuasi oleh petugas Pol Air Polres Tanggamus. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwandi Pandra Arsyad mengatakan pembakaran kapal Sekar Tanjung 1 itu merupakan buntut dari permasalahan perebutan wilayah tangkapan ikan. KM Sekar Tanjung 1 asal Pulau Jawa yang sedang menangkap ikan di wilayah perairan Sukabanjar, Kota Agung Timur, tiba-tiba dihampiri oleh sekitar 30 orang nelayan. Kapal kemudian digiring menepi ke pantai. Negosiasi antara nahkoda kapal dan nelayan tidak membuahkan hasil dan berujung dengan pembakaran kapal. Ini yang sedang dilakukan pemeriksaan. Itu yang saya katakan tadi, itu kapal bukan hanya kapal dari wilayah Pulau Sumatera saja, ya. Jadi itu memang itu daerah spot yang sangat menarik sekali. Jadi kadang-kadang ada warga masyarakat tempatan sendiri yang kadang-kadang ini adalah wilayah kami yang tentunya jangan sampai dan sebagainya. Tapi itu adalah musyawarah mufakat. Intinya kalau warga masyarakat sana itu bisa disampaikan dengan musyawarah mufakat untuk istilahnya kalau orang bilang itu permisilah untuk ingin melakukan penjaringan dan sebagainya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kasus pembakaran kapal nelayan KM Sekar Tanjung 1 di Tanggamus ini ditangani oleh Polres tempat. Bangkai kapal yang ludes terbakar kini telah dievakuasi petugas Pol Air. Selama musim angin laut timur, perairan laut Kota Agung Timur Tanggamus dikenal banyak ikannya dan menjadi tempat tujuan para nelayan dari berbagai daerah untuk menangkap ikan di sada. Robi Laste melaporkan dari Tanggamus. Sejumlah pedemo berusaha mengadang konvoi mobil Bupati Lampung Utara yang baru keluar dari kantornya pada Selasa siang. Mereka marah karena menganggap Bupati Budi Utomo justru sengaja pergi saat ada unjuk rasa di kantornya. Pengadangan mobil Bupati pun bisa dicegah polisi dan tentara di lokasi. Kita semua tertib. Gagal mengadang mobil Bupati, massa kemudian berusaha merangsek masuk kantor Bupati untuk menemui pejabat yang mau menampung aspirasinya. Usaha para pedemo ini kemudian kembali diadang polisi dan tentara. Aksi saling dorong pedemo dengan polisi pun tak terhindarkan. Menyampaikan unjuk rasa yang humanis. Siap. Izinnya ke Polres seperti itu ya? Siap. Nanti saya lempar ke muka kalian kalau izinnya nanti saya ambil sendiri. Izinnya menyampaikan aspirasi yang humanis. Tidak seperti ini. Kita nggak ada yang jagoan di sini, nggak ada yang hebat. Kalau mau hebat di ring tinju sana. Mau cari apa? Apa yang mau diperjuangkan? Saya mau tanya. Pada unjuk rasa yang sempat ricuh ini, massa meminta Bupati Lampung Utara untuk menyelesaikan dugaan bagi-bagi proyek di Dinas Pekerjaan Umum serta masalah defisit anggaran di Rumah Sakit Plat Merah RSUD Maijen Riyakudu, Kota Bumi. Bahwasannya wakil bupati kita tidak ada, Bang. Makanya kita merangkap, kita harus gas. Kalau gas, kita dukung. Sekda kita dukung. Kalau ngambil kebijakan kita dukung full. Kalau mau rolling kita dukung full. Asal kemajuan Lampung Utara, Bang. Dan gitu juga kita minta kepada Dinas PUPR. Kita dukung Pasar Rizal, Bang. Untuk apa? Kalau dia menghambat, ada pihak-pihak yang menghambat Kabupaten Lampung Utara untuk bidang pembangunan, Bang. Kita siap sama-sama. Warga Lampung Utara kita di depan, Bang. Karena itu penting masyarakat banyak. Dan kita minta Ketua DPD jangan bikin gaduh juga dong. Dari kericuan ini, seorang pedemo yang dianggap sebagai provokasi ditangkap polisi dan digelandang ke Mapolres Lampung Utara. Gagal menyampaikan aspirasinya, massa mengaku akan kembali menggelar unjuk rasa serupa dalam waktu dekat. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tim pengendali pemeriksaan pegawas pajak Bandar Lampung kembali menyegel 7 gerai bakso ternama Selasa siang. Hal itu dilakukan karena mereka belum membayar tunggakan pajak sesuai pendapatan. Selain itu, tidak menggunakan tapping box untuk memantau pendapatan. 5 gerai bakso yang disegel antara lain di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Sultan Agung, Jalan Ratu di Balau, Jalan Endro Suratmin, dan Jalan Pangeran Antasari. Selain itu, 2 gerai bakso di dalam Mall di Kedaton dan Mall di Jalan Mall Kartini juga turut disegel dan ditutup sementara.
Tim gabungan menyegel dengan menggunakan garis kuning dan pemilik usaha dilarang membuka usaha sebelum segel dibuka. Penyegelan akan dibuka kembali jika pemilik usaha segera melunasi pajak pendapatan yang menunggak dibayar. Kalau hari ini misalnya dia menyelesaikan itu, maka besok insya Allah atau sore asal clear sesuai suratnya, maka kita akan buka sekarang. Bagaimana mentaati aturan itu, membayar hak kewajiban dia dan mentaati ketentuan yang berlaku. Sementara salah satu pengelola tempat usaha mengaku sudah menggunakan taping box, meski mengakui juga telah menunggak pajak sejak Januari 2021 lalu. Pajak berapa nih? Itu sebenarnya bukan tunggakan, Pak. Keterlambatan bayar aja. Berapa kalau proses admin? Oh, itu internal kami ya. Sudah berapa lama, Pak? Kalau kemarin itu dari awal Januari. Kalau Januari. Ya. Oke. Rencana kita mau langsung selesai. Langsung diurus atau gimana? Ya, ini jam 12 kita buka lagi nanti kan janji dari Pak Umar dan Artinya akan langsung diselesaikan. iya pasti. Cuman Pada bulan Juni ini, tim pengendali pajak telah menyegel dan menutup sementara 17 tempat usaha restoran dan gerai bakso di Bandar Lampung yang dianggap mengemplang pajak. Petugas mengaku para pengusaha restoran dan gerai bakso seharusnya tidak keberatan membayar pajak tersebut karena sudah dibayar oleh konsumen. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah produsen tempe dan tahu Bandar Lampung kini turun langsung ikut menjual hasil produksinya di pasar. Hal ini karena sebagian agen pelanggannya tidak lagi berjualan dampak sepi pembeli. Salah satunya adalah Rahmadi. Produsen tempe asal Kelurahan Gunung Sulah, Sukarame, Bandar Lampung ini menjual tempe buatannya di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat. Meski harganya tidak naik dari Rp5.000 per biji, namun ukuran tempe buatannya kini diperkecil. Kondisi tersebutlah yang membuat para agen pelanggannya sebagian memilih berhenti berdagang tempe di pasar karena terdampak sepi pembeli. Ya harapannya biar cepat turun, biar jualnya enak, biar konsumennya enak belinya. Kemungkinan nggak sih Pak kalau harganya nggak turun-turun bakal mogok produksi itu? Kemungkinan nggak, karena contohnya sudah banyak. Harga kacangnya turun, stabil, jadi konsumennya enak belanja. Kalau harga normal berapa? Harga normal biasanya sekitar 6.000, 62, 63 itu. Kalau sekarang? Sekarang sekitar 12 kurang lebih. Kondisi tersebutlah yang membuat para agen pelanggannya sebagian memilih berhenti berdagang tempe di pasar karena terdampak sepi pembeli. Sementara itu, petugas dari Ketahanan Pangan Bandar Lampung pun tidak bisa membuat banyak membantu mengatasi masalah kenaikan harga kedelai impor. Pasalnya kenaikan harga kedelai impor merupakan masalah global yang menanganinya harus oleh pemerintah pusat. Kualitas impor dianggap lebih baik diolah menjadi tahu dan tempe, kan gitu ceritanya ya Mbak. Karena ini menyangkut isu global ya, karena kedelai ini adalah komoditi global sehingga ditentukan oleh pasar global. Jadi kita ini ketergantungan dengan impor karena produksi lokal tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut produsen tahu dan tempe, harga kedelai impor saat ini Rp11.400 per kilogram. Harga tersebut naik signifikan dari harga normal di kisaran Rp7.000 per kilogram. Para produsen mengandalkan kedelai impor untuk bahan utama membuat tahu dan tempe, karena jika menggunakan kedelai lokal, maka kualitas hasil produksinya tidak baik. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.